Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, Ketua kelas Uji Lestari agar memimpin berdoa. Dipersilakan. Silakan, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Muqaddam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma bi kalimatillah. Selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan absen. Hadir semua ya, 10 siswa, siswi. Baik, hadir semua. Alhamdulillah pada pelajaran kali ini hadir semua. Untuk selanjutnya, sebelum pelajaran dimulai, agar memupuk nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dimulai dari sekarang. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, setia terpadu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur sentosa. pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Baik, terima kasih anak-anakku yang berbahagia di kelas 11 Madrasah Aliyah Nurul Ihsan. Pak Guru akan sebelum menjelaskan tentang pelajaran kali ini, saya akan mereview atau pretest. Dalam bahasa gaulnya itu disebut pretest. Pretest itu adalah menyebutkan pelajaran sebelumnya. Jadi pelajaran sebelumnya itu adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Ada yang jawab? Angkat tangan. Ya, Pak Puji. Beberapa nama yang baik. Beberapa nama yang baik. Jadi asma itu awalnya adalah ismun dari kata nama. Kemudian asma beberapa nama, al-husna yang baik. Nama-nama yang baik itu maksudnya bagaimana, Pak Wiji? Asmaul Husna itu apa? Ada yang bisa jawab? Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Ada 99. Di antaranya apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Yang lain? Ar-Rahim. Terus Ar-Rahim. Al-Qudus. Baik, Anissa bagus. Untuk selanjutnya, karena ini hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran sebelumnya, kita menginjak di kelas 11 ini. Kelas 11 Madrasah Aliyah Nurul Ihsan itu menjelaskan tentang ilmu kalam. Jadi kita akan membahas tentang ilmu kalam. Sebelumnya, karena supaya kita tidak jenuh, maka coba saya tes. Tepuk semangat. Semangat. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah kita itu sebagai motivasi dari pelajaran kita sebelumnya bahwa Asmaul Husna itu
kita patut mencontoh yang namanya sifat Allah yang terdiri dari Asmaul Husna. Jadi di situ ada kata Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa? Maha. Bagus Anita, Maha Pengasih. Maha Pengasih apa Maha Penyayang? Maha Pengasih. Baik, terima kasih. Apa namanya? Artinya adalah Maha Pengasih. Baik, jadi kita itu sekalipun Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ar-Rahman Maha Pengasih, kita harus mengikuti Allah melalui mengasihi sesama. Jadi kita harus mengasihi antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kalau jawab yang keras ya, yang keras supaya teman-temannya kedengaran. Baik, selanjutnya kita akan putar video tentang pembelajaran kita kali ini, di hari ini. Next ya, karena ini masih tidak ada. Nah, kemudian setelah kalian semua melihat video, saya akan terangkan sejauh mungkin bahwa pelajaran kita kali ini adalah membahas tentang ilmu kalam. Tujuan pembelajarannya daripada kompetensi dasarnya adalah memahami munculnya ilmu kalam. Ada yang pernah tahu ilmu kalam itu apa? Ada ilmu itu adalah pengetahuan. Ilmu itu adalah pengetahuan. Kalam itu adalah ucapan. Baik, Ana, terima kasih, bagus. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan tentang ucapan. Ada kata lain selain ucapan? Perkataan. Suci Nuraini, bagus. Nilainya 100 karena bisa jawab. Perkataan, ucapan. Selain itu apa? Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, sudah saya lanjutkan. Jadi ilmu kalam itu adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang ucapan. Ucapan bagaimana Pak? Jadi ini lebih dispesifikan, lebih dikhususkan. Lebih dikhususkan itu maksudnya adalah ilmu kalam itu adalah membahas tentang Allah, dengan berbagai ucapan dari sana, dari sini, dari ulama ini, dari ulama itu. Jadi awal ilmu kalam itu adalah ucapan dari para ulama. Kemudian dijadikan sebuah pelajaran, sebuah mata pelajaran. Jadi pengetahuan yang membahas tentang Allah dengan dalilnya baik Al-Quran ataupun hadis, terus dengan menggunakan logika. Jadi ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala melalui logika. Apa bisa diulangi? Ilmu kalam adalah ilmu pengetahuan perkataan yang membahas tentang apa tadi? Tentang Allah Subhanahu wa taala memakai logika. Logika itu apa? Logika itu akal pikiran. Baik. Selanjutnya, jadi ilmu kalam ini adalah kan kita tujuan pembelajaran kita adalah membahas tentang munculnya. Jadi muncul itu apa? Kata muncul itu apa kira-kira? Muncul itu bermuara gitu ya, bermuara. Bahasa lainnya adalah bermuara. Muncul itu awal terjadinya. Jadi awal terjadinya aliran ilmu kalam, munculnya ilmu kalam itu seperti apa? Jadi seperti itu. Lahirnya muncul itu bisa disebut dengan
Yang keras dengan Lahirnya. lahirnya. Jadi lahirnya ilmu kalam itu seperti ini. Bermula dari terbunuhnya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman terbunuh. Sayyidina Utsman itu khalifah yang keberapa? Keempat apa? Baik, terima kasih. Keempat ya. Ketiga apa keempat? Ketiga. Jadi khalifah Utsman itu khalifah yang ketiga. Khalifah itu pengganti Nabi Muhammad. Jadi terbunuhnya Sayyidina Utsman itu karena dibunuh oleh sekelompok yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian ada sepupunya yang bernama Muawiyah. Ini tidak terima dengan adanya Sayyidina Utsman dibunuh oleh orang, maka salah satu kelompok umat Islam mengangkat Sayyidina Ali sebagai presiden pengganti Sayyidina Utsman. Nah, setelah itu karena Muawiyah ini tidak setuju menuntut kepada presiden selanjutnya yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib menuntut, wahai khalifah, coba cari pembunuh sepupu saya yang bernama Utsman bin Affan. Kemudian karena Sayyidina Ali ini masih belum dapat info, maka tidak langsung membunuh orang, tidak langsung memenjarakan orang, maka harus dicari dulu. Sementara Sayyidina Muawiyah itu di sela-sela politik, di sela-sela ingin menuntut darahnya Sayyidina Utsman, juga menuntut untuk politik. Jadi secara tidak langsung ingin menjatuhkan Sayyidina Ali itu karena tidak setuju dengan adanya kepemimpinan Sayyidina Muawiyah itu ingin jadi khalifah sendiri atau presiden sendiri. Nah, ini ada dua kubu, ada Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Sudah singkat cerita karena ini sampai berperang yang dimana perangnya itu ada di waktu Siffin, ada di perang Siffin. Siffin itu sebuah tempat yang di situ dibuat berperang sama Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, maka di situ meletus perangnya. Setelah meletus, baru kemudian hampir kalah. Yang namanya musuhnya Sayyidina Ali tadi itu siapa? Sayyidina Muawiyah. Baik, terima kasih anak-anakku yang kami banggakan. Untuk selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran kita tentang ilmu kalam. Baik. Tugasnya adalah kalian nanti dilihat, kemudian disimpulkan isinya apa gitu ya. Isinya apa ditulis di kertas yang sudah saya bagikan tadi di sebelahnya. Singkat saja kesimpulannya. Apa itu ilmu kalam? Mengkaji tentang Allah, Nabi, Rasul, malaikat, surga, neraka, azab kubur. Itu ilmunya akidah. Akidah diambil dari kata uqadah. Uqadah artinya simpul kali, simpul mati. Kenapa ilmu itu disebut simpul mati? Kalau sudah kita ikat dalam hati sampai mati di bawah mati tak boleh dibuka. Disebut juga dengan tauhid. Kenapa disebut tauhid? Karena dia diambil dari kata wahada yuwahidu, tauhid, mentauhidkan. Karena agama selain Islam agamanya Tuhan yang banyak. Kristen anak Allah Bapa Roh Kudus Santa Maria, haleluya. Hindu Brahma, Wisnu, Siwa, Tuhan bisa masuk ke monyet, Dewa Hanuman, Tuhan bisa masuk ke gajah, Ganesha, Tuhan bisa masuk ke pokok kayu, menyembah kayu, lembu, anjing. Sedangkan Islam kul huwallahu ahad. Tentu tak lengkap kalau tadi baca ayat selanjutnya. Allahus Somad. Sedangkan ilmu kalam, jadi disebut ilmu kalam karena ulama setiap membahas itu selalu diawali dengan al-kalam
wudu, tentang tayamum, tentang sholat fikih kecil, fikih akbar, tentang Allah, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, tentang shiratal mustaqim, tentang hisab, tentang azab kubur, tentang yang lain-lain. Itu ilmu akidah. Apa alasan kalau lain mengatakan bahwa ilmu kalam itu haram? Ilmu kalam bisa haram bagi orang yang tak punya basic, karena di dalamnya perdebatan. Ahli filsafat mau menolong agama Allah dengan logika akal, jangan pakai filsafat, cukup dengan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah cukup. Tapi ketika kita ketemu dengan orang yang tak mau pakai Quran, tak mau pakai Sunnah, gimana? Dia tak mau pakai Quran, dia tak mau pakai Sunnah, gimana kita mendebatnya? Maka pakai akal. Tapi akal yang diikat dengan Quran dan Sunnah. Ada filsafat, nama filsafatnya serba Tuhan. Semuanya Tuhan. Dia pun kata dia Tuhan. Aku adalah titisan Tuhan. I am a God. Aku adalah Tuhan. Ditulisnya sebuah syair. Aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai. Dia menulis itu ketika dia sedang pangkas, rambutnya jatuh ke lantai. Aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai. Tapi kemudian aku tersenyum karena ternyata yang menyambutku di bawah pun juga Tuhan. Karena tanah itu juga Tuhan. Karena dia menganggap semuanya Tuhan. Dia datang mau mendebat Ustaz Iskandar Armel, filsafat S2 dari McGill University. Orang begini tak bisa pakai ayat. Kalau dia datang ke saya, aku adalah Tuhan. Neraka jahanam nampak nanti. Dia mungkin diam, tapi hati dia tak tenang. Karena saya mendebat dia pakai hadis. Ini orang mesti pakai akal. Diminta sama Ustaz Iskandar Armel satu ruangan. Jadi Bapak meyakini diri Bapak Tuhan. Ya, saya Tuhan. Karena saya adalah bagian dari Tuhan. Jadi yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Tuhan. Saya keluar dari Tuhan, maka saya adalah Tuhan. Jadi yang keluar dari Bapak juga Tuhan. Iya. Bapak berak bagi tadi. Dia mulai bingung. Karena kalau dia jawab iya, berarti beraknya itu Tuhan. Satu pukul ya tutup. Tak perlu banyak. Itu pakai akal. Nah itu ilmu kalam. Orang ahli akidah mendebat orang yang lain, tapi pakai akal. Karena mereka berhadapan dengan orang Persia. Orang Persia itu cerdas-cerdas. Orang Yunani berdebat. Kalau tidak pakai akal gimana? Imam Hanafi sedang duduk di bawah. Datang si berdebat dari atas. Saya tak percaya Tuhan, kata dia. Hanafi, kalau memang ente mengatakan ada Tuhan, mana Tuhan itu? Kalau ente mengatakan Tuhan itu ada, mana arahnya? Saya mengarah ke sana. Arah Tuhan ke mana? Dan kalau memang ente mengatakan Tuhan itu ada, apa kerja Tuhan sekarang? Itu jawabannya saya pakai akal. Imam Hanafi kuat logika akalnya. Kata Hanafi, dalam susu itu ada tak keju? Ada, tunjukkan saya mana keju. Tak bisa dia tunjukkan. Api itu mana arahnya? Kata ente semua yang ada pasti ada arahnya. Iya, api itu mana arahnya? Tak bisa dia jawab. Dibalikkannya. Ente mengatakan semua yang ada itu ada perbuatannya. Iya. Ente nanya apa perbuatan Tuhan sekarang? Iya, coba ente turun. Turun dia naik anak tiga. Inilah perbuatan Tuhan. Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Beri akal. Tapi akal bukan yang macam liberal sekarang. Banyak di grup-grup WhatsApp itu akal hantu itu. Bukan akal untuk menolong agama Allah, tapi akal untuk menjatuh-jatuhkan politik Islam. Itu akal yang ditolong oleh setan. Wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim. Setan-setan itu membisikkan ide-ide cemerlang otak-otak para wali-wali setan. Jadi ada wali setan, ada wali Allah. Kalau banyak wali setan. Apa yang kita jawab kalau ada orang bertanya di mana Allah? Dijawab oleh Sayyidina Ali. Alladzi ayyana al-aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum tempat ada, maka tak layak untuk ditanyakan dia di mana. Sebelum tempat itu ada, dia sudah ada. Sebelum waktu itu ada, dia sudah ada.
Syafi'i, Ustaz, Imam Syafi'i di atas. Ada Imam Syafi'i di atas? Tak ada. Saya sedang ingin mengatakan kedudukannya di tinggi. Itu sudah saya bahas 3 tahun yang lalu. Lengkap baca buku 37 masalah populer tentang hadis ain Allah. Ada di situ. Cuma masalahnya minat baca umat kita di bawah Vietnam. Seminggu saja. Baik. Untuk selanjutnya, kalian sudah menyimak tentang video ya. Video apa tadi itu? Perbedaan akidah dan ilmu kalam. Apa itu? Maksudnya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Perbedaan akidah dan kalam. Kalau akidah itu sebuah pemikiran, kalau ilmu kalam itu sebuah perkataan atau perkataan yang masuk logika atau masuk akal. Baik, itu adalah kesimpulan. Kesimpulan yang lain, silakan. Yang telah kalian simak dari itu apa? Video apa? Ada lagi? Gak ada. Mungkin ada salah satu kalian ada yang bertanya, disilakan. Ada yang tidak paham mungkin bisa ditanyakan. Ada? Uji Lestari? Yang keras? Enggak paham. Kenapa sih malam pemisahan? Ilmu kalam bisa haram. Ada yang jawab? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ditujukan kepada Puji Lestari. Kenapa ilmu kalam itu kok bisa haram? Pengetahuan yang menggunakan otak itu kenapa kok bisa haram? Ada yang bisa jawab? Silakan. Dari teman-teman kelas 11 ini. Kenapa ilmu kalam itu kok bisa haram? Karena gini, kalau tidak ada, saya akan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ilmu kalam itu tergantung yang mempelajarinya. Kenapa demikian? Karena jika ilmu kalam itu digunakan untuk hal-hal yang negatif, maka haram. Kayak kita mengetahui ilmu nujum, ilmu perbintangan. Kayak kita misalkan melihat, oh itu bintang dari satu ke yang lain bergerak. Nah, itu kan kita itu mengetahui ilmu falak, ilmu nujum. Maka kalau misalkan dibuat peramal, oh itu mungkin nanti bintang yang bergerak dari satu ke yang lainnya itu ada penyakit. Nah, setelah ini ada penyakit. Maka hal itu akan menimbulkan haram kalau mengetahui ilmu nujum seperti itu. Kalau dibuat, tapi lain halnya, kalau misalkan dibuat ilmu falak atau mengetahui rembulan dan bintang itu digunakan untuk mengetahui di mana ada kiblat, mengetahui saya mau buat kalender Islam misalkan, maka diperbolehkan. Bisa dipaham? Uji Lestari? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pelajaran kita saya akan jelaskan lebih jauh bahwa ilmu kalam itu seperti ini. Ilmu kalam itu tadi kan sudah saya katakan bahwa ilmu itu adalah pengetahuan. Kalam itu adalah pembicaraan atau perkataan, ucapan dan sebagainya. Jadi seperti ini, ilmu kalam itu adalah pengetahuan yang untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala melalui akal pikiran. Enggak moro-moro langsung ini ngomong tapi enggak ada isinya sama sekali, itu enggak seperti itu. Kayak yang tadi itu disebutkan sama Ustaz Abdul Somad bahwa perkataan itu yang positif, ya, perkataan itu yang positif. Jadi seperti ini, ilmu kalam itu membahas tentang ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala melalui akal pikiran. Jadi sebelumnya ini kan kompetensi dasar kita 7
Tujuan pembelajarannya adalah mengetahui atau memahami munculnya aliran dalam Islam atau munculnya aliran ilmu kalam. Jadi muncul itu saya katakan tadi, muncul itu apa? Lahir, ya lahir. Jadi lahirnya ilmu kalam itu, ilmu kalam dibuat sebagai mata pelajaran karena bermula dari terbunuhnya Sayyidina, yang keras Sayyidina Utsman. Baik, Sayyidina Utsman itu adalah khalifah yang ketiga setelah Sayyidina Abu Bakar dan Utsman. Ya, kemudian singkat cerita, karena ada keponakannya, kalau nggak keponakan sepupu, dia itu bernama Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah ini tidak terima. Di satu sisi, karena Sayyidina Utsman itu meninggal dunia, kemudian ada sekelompok orang Islam yang mengangkat Sayyidina Ali sebagai presiden, maka penggantinya Sayyidina Utsman itu bernama Sayyidina Ali. Nah, sekarang presidennya Sayyidina Ali. Kemudian di satu sisi Sayyidina Muawiyah itu tidak setuju dengan kepresidenan Sayyidina Ali. Maka ini menuntut darahnya Sayyidina Utsman. Setelah dituntut, Sayyidina Ali tidak tahu apa-apa karena belum mengetahui info yang lebih jelas, belum dapat info yang lebih jelas. Makanya Sayyidina Ali ini tidak buru-buru memenjarakan orang, tidak berburu-buru untuk membunuh orang. Maka dicari dulu. Sementara Sayyidina Muawiyah itu di samping menuntut darahnya Sayyidina Utsman sebagai saudaranya sendiri, yaitu adalah ingin politik, artinya ingin menjatuhkan Sayyidina Ali dan mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden. Baik, singkat cerita, maka akan bertempur nantinya ada di mana, di Waqatu Siffin atau perang Siffin. Ada itu di sejarah itu disebutkan Waqatu Siffin. Di situ perang, singkat cerita, hampir kalah yang namanya Sayyidina Muawiyah dan pasukannya. Hampir kalah. Setelah hampir kalah, ada salah satu pasukannya yang usul, wahai presiden, wahai Muawiyah, coba cari tombak, cari kertas Al-Quran yang bertuliskan Al-Quran, cari kertas, kemudian ditusukkan, diangkat seperti ini. Al-Qurannya ditusukkan ke tombak, kemudian diangkat ini. Itu pertanda bahwa nanti kita akan damai. Bukan Damayanti ya. Bukan Damayanti. Kan ada Damayanti. Baik. Singkat cerita, karena salah satu daripada pasukannya itu ingin damai, dan itu mungkin strategi politik, karena hampir kalah Sayyidina Muawiyah, sementara Sayyidina Ali hampir menang, maka diangkatlah. Nah, kemudian responnya di perang Siffin itu responnya adalah Sayyidina Ali itu ada dua pasukan juga, ada dua pasukan. Di situ ada yang setuju teruskan perang, terus ada yang mengatakan jangan, itu musuh kita ngajak damai, bukan Damayanti ya, bukan Damayanti. Maka ini setelah singkat cerita bahwa Sayyidina Ali itu kalah dengan bujukan atau rayuan yang bernama yang salah satu yang sekelompok daripada pasukannya Sayyidina Ali itu, maka Sayyidina Ali mengajak untuk berdamai. Ya, kemudian berdamai, lanjut perangnya sudah pulang semua, sudah selesai. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, baru diteruskan dengan yang namanya tahkim. Sebentar. Nah, ini peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim itu disebutkan bahwa seperti ini. Tadi antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali. Baik, Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali. Di sini ada peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim itu apa?
hakim itu maksudnya perundingan, ya, berunding, musyawarah, berpendapat, berdiskusi. Dari pihak Sayyidina Ali itu sebetulnya menyuruh siapa? Abdullah bin siapa? Dari Sayyidina Ali menyuruh salah satu saudaranya. Di antaranya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Sayyidina Ali. Kemudian dari Sayyidina Muawiyah itu juga ada bosnya sendiri, ada pemimpinnya sendiri, yakni adalah Amr bin As. Ya, sekarang kalau tadi permusuhannya adalah Sayyidina Ali dan Muawiyah, sekarang Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Amr bin As itu dari pihak siapa? Muawiyah. Abu Musa al-Asy'ari itu dari pihak siapa? Ali. Baik, berunding karena dari pihak Ali itu siapa tadi? Abu Musa al-Asy'ari itu lebih tua. Orangnya lebih tua dan lebih rentah. Biasanya kalau orang lebih tua itu disuruh berpidato terlebih dahulu biasanya kalau orang yang lebih tua. Sementara Amr bin As ini orangnya sangat politiknya tinggi. Bahkan dia lebih muda daripada Abu Musa al-Asy'ari. Singkat cerita, berunding setelah berunding, Abu Musa al-Asy'ari dari pihak dari Sayyidina Ali itu diajak berunding, kemudian baru naiklah Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari ini berpidato. Wahai umat Islam, saya memecat Sayyidina Ali dan Muawiyah. Saya dari pihak Sayyidina Ali ingin memecat Sayyidina Ali dan Muawiyah, dan nanti akan diurus lebih lanjut. Sudah turun, Abu Musa al-Asy'ari turun. Sekarang giliran Muawiyah. Siapa yang berpidato? Amr bin As. Amr bin As ini naik, orang yang sangat politiknya tinggi. Maka dia mengatakan bahwa saya Amr bin As dari pihak Muawiyah. Sementara saya memecat keduanya, memecat Sayyidina Ali dan memecat Muawiyah. Tapi keputusan saya dari pihak Abu Musa al-Asy'ari mengangkat Muawiyah. Jadi keputusan terakhir adalah mengangkat Muawiyah. Singkat cerita dari situ orang-orang sudah gempar, sudah ramai karena tidak dipolitiki oleh Amr bin As, terutama Abu Musa al-Asy'ari tadi dipolitiki bahwa saya dibohong-bohongi. Ternyata Amr bin As itu mengangkat siapa? Muawiyah. Nah, ternyata singkat cerita dari situ orang ada bermunculan aliran. Di antaranya adalah Khawarij yang pembangkang Sayyidina Ali. Pasukannya Sayyidina Ali yang keluar dari Sayyidina Ali itu disebut Khawarij. Ada yang masih pengikut setia yang bernama Syiah. Itu nanti akan kita bahas di pelajaran selanjutnya. Dari sini adik-adik yang berbahagia kelas 11 MA, dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, silakan ada yang bertanya. Mungkin ada keterangan yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Ada pertanyaan? Mau lidah tanya? Silakan. Tidak ada. Baik, untuk selanjutnya kita buat kelompok masing-masing. Jadi saya buat kelompok dua saja. Dari kelompok yang pertama, kelompok Januari, saya sebut Januari. Januari itu adalah bulan yang pertama. Kelompoknya ini Anita, Puji, bangkunya itu, dan Ana di sini. Kemudian di kelompok kedua ada Februari. Saya kasih nama Februari. Kelompok kedua namanya Februari. Damayanti ikut ke belakang. Silakan.
Bambunya diputer. Ana di sebelah sini. Boleh menghadap ke belakang. Anda. Sudah? Sudah jadi dua kelompok. Saya akan membatasi diskusi kalian. Pembahasannya adalah membahas tentang bagaimana cara kalian untuk menyimpulkan apa itu ilmu kalam, apa itu munculnya ilmu kalam atau sejarahnya ilmu kalam. Bisa dijelaskan nanti. Silakan. Saya kasih waktu 3 menit atau 5 menit ya, disimpulkan tentang ilmu kalam. Ilmu kalam itu apa? Kelompok A ada kelompoknya Puji Lestari, kelompok Januari, ada kelompok B, kelompok Februari, ada Ayu Wulandari, ada Anissa ya, Anissa dan kawan. Disilakan 5 menit dari sekarang. Nanti di sela-sela ada pertanyaan juga ada yang jawab ya, dari kelompok 1 atau dari kelompok Januari atau kelompok Februari. Ada yang bertanya dan ada yang jawab, gitu ya. Kurang 4 menit.
Kurang 2 menit. Silakan di samping diskusi ditulis hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah ya? Baik, pensilnya ditaruh dulu, kertasnya ditaruh, agar kita lebih semangat di pelajaran kita kali ini. Coba tepuk semangat dipimpin oleh Uci Lestari. Silakan. Tepuk semangat. Kurang keras, diulangi lagi. Tepuk semangat. Baik. Dari pelajaran kita, ada yang masih ngantuk, ada yang sudah semangat tadi. Kalian sudah semangat tadi. Baik, untuk selanjutnya dari diskusi yang telah kalian bahas, ada sebuah pertanyaan atau sebuah kesimpulan bisa disampaikan. Silakan dari kelompok Januari. Kelompok Januari mana? Ya, Pak Uci Lestari. Silakan. Yang telah ditulis atau dijelaskan terserah teman. Akidah adalah ilmu yang mempelajari kepercayaan atau keyakinan. Fondasi akidah Islam berdasarkan pada hadis yang memuat definisi Islam. Contohnya seperti rukun iman, Islam, dan peristiwa hari akhir. Sedangkan ilmu kalam itu adalah pengetahuan yang untuk mengetahui Allah melalui akal pikiran. Tujuan mempelajari ilmu kalam adalah untuk mengetahui munculnya ilmu kalam. Ilmu kalam memakai Al-Quran dan Sunnah. Sudah itu aja ya. Baik, terima kasih. Kesimpulannya sangat bagus sekali, hampir sempurna. Nilainya kelompok Januari 96. Kasih tepuk tangan. Baik, selanjutnya kelompok Februari. Kesimpulan yang telah kalian tulis itu apa? Silakan. Siapa? Mbak Suci Nuraini. Silakan. Ilmu adalah pengetahuan, kalam adalah perkataan atau ucapan. Jadi ilmu kalam adalah ilmu yang membahas pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala secara akal logika. Itu saja? Sudah. Baik, nilainya untuk kelompok Februari 96 sama. Tenang. Mungkin ada pertanyaan seputar yang telah kalian diskusikan atau ada lagi? Silakan. Tidak ada?
Baik, untuk selanjutnya akan saya kasih soal itu diisi ya, diisi ke belakang Pak. Diisi soalnya. Saya kasih waktu 3 menit ya, 3 menit buat soal diisi. Nanti akan saya kasih nilai tugas pribadi, akan saya kasih nilai nanti. Sudah, terima kasih. Dikumpulkan. Dikumpulkan. Baik, kalian sudah mengerjakan soal itu adalah tugas pribadi ya. Jadi selanjutnya saya akan menyimpulkan kesimpulan daripada pelajaran yang telah kita pelajari di kali ini atau di hari ini, bahwa kita membahas tentang munculnya ilmu kalam. Jadi ilmu itu apa tadi? Pengetahuan. Kalam itu apa? Ucapan. Secara garis besar, ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas tentang Allah, terus Rasul, terus malaikat dan lain sebagainya, tentang hari akhir, dan memakai logika. Jadi ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala dan furu-furunya atau cabang-cabangnya menggunakan akal yang sehat, gitu ya. Menggunakan akal yang sehat. Jadi kita itu kalau kita melihat tentang perpecahan yang terjadi antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah yang berperang, itu kita dianjurkan agar tidak berpecah belah. Jadi kita itu harus saling rukun antara satu dengan yang lain. Tidak boleh bertengkar. Dari kisah yang ada Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, kita tidak boleh bertengkar karena kita satu sama lain sama. Bahkan Nabi Muhammad itu telah mengatakan bahwa ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat atau belas kasih. Jadi kita tidak boleh untuk bertengkar. Kemudian sekalipun di Indonesia ini banyak agama-agama yang lain, agama Kristen, Buddha, Konghucu, Islam, tapi kenapa di Indonesia itu tetap utuh NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap tidak perang satu sama lain? Karena menghargai satu sama lain. Jadi tidak ada yang bertengkar. Apalagi kalau kita mengaca pada negara-negara di
Timur Tengah, misalkan Afghanistan, Iran dan lain sebagainya, itu pecah gara-gara perang saudara. Misalkan antara Islam Syiah dan Islam Ahlus-Sunnah atau Islam Wahabi, Islam Mu'tazilah dan sebagainya, dia berperang padahal dia sesama Islam. Baik, itu mungkin kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya kita tidak boleh bertengkar satu sama lain. Baik, untuk selanjutnya sebagai penutup, agar apa sih gunanya kita untuk mempelajari ilmu kalam? Karena kita itu sangat penting sekali. Penting apa tidak ilmu kalam? Sangat penting sekali. Karena apa? Karena ketika ada orang mengatakan bahwa contoh, mana Tuhanmu? Gak ada. Pokoknya saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Kemudian kalau dijawab secara akal seperti ini, jadi setiap sesuatu yang ada itu tidak kelihatan oleh mata. Jadi setiap sesuatu yang ada itu tidak semua kelihatan oleh mata. Kayak siapa? Kayak misalkan suara ada di kelas sebelah. Di kelas sebelah itu ada suara. Tapi kelihatan apa enggak anak-anak di sana? Enggak kelihatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu melalui akal pikiran. Jadi ya seperti itu, kita sesuatu yang ada itu belum tidak seharusnya kelihatan oleh mata semua. Ya Allah Subhanahu wa taala kan ada, tapi tidak terlihat. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pelajaran selanjutnya itu pelajaran kita adalah aliran ilmu kalam. Jadi kita nanti akan membahas tentang aliran ilmu kalam. Ada apa saja aliran ilmu kalam itu? Ada yang pernah baca? Islam itu terbagi menjadi berapa? Ada banyak. Islam itu terbagi menjadi beberapa. Di antaranya adalah Islam Syiah, ada lagi Islam liberal, ada lagi Islam Wahabi, Syiah dan lain sebagainya. Baik, itu saja dari saya pelajarannya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang paling akhir adalah ada kritik dan saran atau pelajaran yang telah saya sampaikan kepada kalian. Ada masukan, disilahkan. Puji Lestari, mungkin keterangannya kurang jelas atau gimana atau penjabarannya kurang luas dan sebagainya, silakan. Silakan Pak Uji. Yang keras? Keterangannya kurang jelas. Kurang detail. Ada lagi? Terima kasih. Jadi kekurangan dari keterangan yang telah saya sampaikan kurang jelas, kurang detail. Ada lagi? Sudah ya, tidak ada, cukup. Baik, untuk selanjutnya doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Disilakan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fid dinina. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun.